처음 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang pendidikan dan generasi Z. Untuk itu, perkenalkan nama saya Juliani sebagai host dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Sasti sebagai narasumber. Baik, langsung saja kita masuk pada bagian pembahasan. Menurut Anda, apa sih itu Gen Z? Gen Z adalah generasi yang selalu berpengaruh ke dunia maya dan melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini. Bahkan gadget pun itu sudah menjadi pegangan dari mereka sejak kecil. Jadi otomatis pengenalan teknologi dan dunia maya itu sangat berpengaruh pada pengembangan kehidupan mereka dan kepribadian mereka. Gen Z juga itu generasi yang termuda kedua dengan generasi milenial sebelumnya dan generasi alpha setelahnya. Jadi kapan sih generasi Z pertama lahir? Generasi Z pertama lahir ketika internet baru saja digunakan secara luas. Mereka disebut dengan digital native atau generasi pertama yang tumbuh dengan internet sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Berarti generasi ini mencakup rentang waktu yang sangat luas. Iya, sangat mencakup internet yang sangat luas. Adapun secara global, Gen Z ini berkembang secara besar. Iya, dan itu tentunya sangat berpengaruh yang mereka juga bahwa ini signifikan. Tumbuh dengan media sosial, generasi Z juga mengoperasi diri mereka di dunia maya dengan lebih hati-hati dibandingkan generasi sebelumnya. Dan mereka cenderung beralih ke tren dan mengatur feed sosial media secara lebih personal dan memiliki kehadiran secara offline atau online presence yang lebih kecil. Apa ada perubahan situs media sosial? Tentu saja ada. Situs media sosial berbagi video mengalami peningkatan pesat seiring bertambahnya usia pada generasi Z. Seperti halnya dengan TikTok saat ini mengatur tren perasaan dan budaya untuk Gen Z ini yang merupakan 60% dari 1 miliar lebih pengguna aplikasi tersebut. Sepertinya generasi Z juga mempunyai krisis kesehatan mental yang baru pernah terjadi sebelumnya. Iya, generasi Z yang disurvei oleh McKinsey itu melakukan pandangan yang paling tidak positif dan prevalensi penyakit mental tertinggi dibandingkan generasi yang lain. Lalu seperti apa saja sih ciri-ciri yang diketahui tentang Gen Z itu? Ciri-ciri atau karakteristik dari Gen Z itu seperti yang pertama ada banyak teknologi. Seperti yang diketahui, generasi Z itu generasi yang hidup di zaman teknologi dan hal itu mungkin bukan menjadi suatu rahasia lagi. Bahkan di zaman ini aplikasi seperti komputer mulai berkembang sehingga segala sistem yang ada mulai melakukan metode komputerisasi. Jadi kemampuan generasi ini dalam menguasai teknologi dirasa merupakan bawaan sejak lahir. Jadi generasi ini tentu dapat mengikuti akses dengan cepat dan mudah, sehingga lebih diandalkan dalam teknik. Dan ada juga yang suka berkomunikasi. Ciri dari Gen Z ini suka berkomunikasi dengan semua kalangan. Saat ini generasi ini semakin mengembangkan komunikasinya, misalnya dengan menggunakan media sosial yang semakin mendekat di media internet. Lalu jalan sosial inilah yang orang mulai berkomunikasi dan berekspresi yang Iya, sehingga terkadang seolah bertindak atau berkata tanpa rasanya sopan dan santun. Yang ketiga juga kebiasaan generasi Z itu berprivasi. Jadi seperti halnya dengan menggunakan jejaring sosial yang ada dan jumlahnya banyak. Ini sayangnya digunakan oleh generasi milenial untuk memperkenalkan atau menunjukkan segala hal yang dialaminya. Jadi di masa sekarang ini orang sudah mulai banyak mengubah aplikasi. Iya, jadi mungkin untuk mengatasi hal ini
beberapa orang sudah mulai menggunakan platform sementara saja atau tidak permanen. Dan ciri atau karakteristik Gen Z itu juga ada yang mandiri. Ya, Gen Z saat ini jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya itu adalah lebih mandiri. Jadi Anda menjadi bagian dari generasi ini mungkin lebih sering mengambil keputusan secara mandiri ya, tanpa melibatkan peran dan pertimbangan dari orang lain. Iya, tapi tidak hanya itu saja, tetapi ada juga tentu lebih memilih untuk belajar dan berkembang sendiri. Jadi itu saja ya dari ciri-ciri Gen Z. Kemudian yang berbicara tentang Gen Z ini, bagaimana sih pandangan Gen Z terhadap pendidikan? Generasi Z menunjukkan jelas pendekatan pembelajaran yang aktif dan terlibat langsung. Mereka lebih cenderung mencari pengalaman belajar yang otentik dan bermakna dibandingkan dengan metode belajar tradisional yang pasif dan berorientasi pada teks. Jadi selain itu, mereka juga menunjukkan referensi untuk belajar dengan cara yang berkolaboratif dan interaktif. Ya, dan seringkali memanfaatkan teknologi dan alat digital untuk memfasilitasi proses ini. Ya. Dan Gen Z juga merupakan generasi pencari pengetahuan yang mandiri yang mampu memanfaatkan sumber daya online untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru. Yes. Menurut Anda, apa sih pandangan Gen Z tentang pendidikan online? Pendidikan online telah menjadi bagian yang semakin penting dalam kehidupan Gen Z ini, terutama di tengah pergeseran pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 yang terjadi. Meskipun awalnya tantangan Gen Z ini telah menunjukkan adaptabilitas yang luar biasa dalam transisi ini, dengan banyak siswa merasa nyaman dan hormat pembelajaran online. Dengan ini generasi Z dan pendidikan di masa depan, bagaimana sih pandangan dan pendidikan generasi Z ini? Generasi dan pendidikan di masa depan, pandangan dan pendekatan Gen Z itu terhadap pendidikan memiliki dampak jangka panjang pada bagaimana sistem pendidikan kita berkembang. Dalam perkembangan ini, teknologi dan perubahan kebutuhan dunia kerja, pendidikan harus terus beradaptasi untuk mempersiapkan siswa untuk masa depan yang tidak dapat diprediksi. Mungkin itu saja pembahasan tentang pendidikan dan mengenai generasi selanjutnya. Tadi dari pembahasan tadi mengenai pendidikan dan Gen Z itu dapat disimpulkan bahwa Gen Z itu adalah agen perubahan dalam pendidikan. Mereka juga membawa perspektif dan pendekatan baru terhadap belajar, dan pandangan mereka terhadap pendidikan online menunjukkan adaptasi dan fleksibilitas yang mengesankan di tengah perubahan. Namun mereka juga menyoroti tantangan dan kesenjangan yang ada dalam sistem pendidikan kita. Pendidikan juga pada akhirnya bukanlah tentang penyerahan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga pemberdayaan siswa untuk menjadi pembelajaran seumur hidup dan dapat beradaptasi dan berinovasi dan menjadi pemimpin di abad ke-21. Mungkin itu saja pembahasan dari kami mengenai pendidikan dan generasi Z itu. Tak terasa pembahasan kita sudah cukup banyak mengenai pendidikan dan generasi Z. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast dari kami. Dan semoga banyak ilmu dari apa yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.